oleh tim SAR. Berapa hari? 3 kalau nggak 2 hari ya. Itu sempat dikasih makanan atau bagaimana sama? Dikasih roti sama Basarnas itu ya. Selang biar bisa minum. Itu posisi Putra itu seperti apa? Terlentang. Iya. Tapi sempat komunikasi dengan para. Iya, tapi petugas juga dengar. Oh, petugas nggak dengar. Pas hari Rabu itu baru bisa dengar. Oh, hari Rabu baru bisa dengar. Itu komunikasinya seperti apa? Tanya siapa namanya, terus ada orang berapa di sana. Oh, Putra sempat jawab juga. Iya. Berapa orang di sana gitu? Berapa orang waktu itu Putra? 6. Kepala BNPB dalam konferensi persnya pada Jumat pagi mengatakan, dari data BNPB, 103 orang telah ditemukan dalam kondisi selamat. 14 orang telah dirawat di rumah sakit, sementara itu 89 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu, 8 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan puluhan orang lainnya masih dalam pencarian. 103 selamat, 108 meninggal, 5 yang sudah terdata kan. Kalau mau dibuat sekarang tambah 3 ya jenazah boleh. Ya, masuk yang selamat. Ya, masuk yang selamat. Nah, sekarang yang 58 berarti kurangi 3 kan. Nanti 58 silakan diakses siapa nama-namanya ini. Nah, 58 di antara 58 ada yang 3 ini. Yang 3 ini siapa-siapa kita belum tahu. Tunggu hasil identifikasi dari petugas yang betul-betul kompeten di dalam hal itu. Proses evakuasi korban ambruknya pondok pesantren Bunduran pun masih terus dilakukan. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Alat berat ini diprioritaskan untuk daerah yang teridentifikasi sebagai lokasi hitam atau tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun reruntuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap kondisi terkini dan juga bagaimana proses evakuasi korban di lokasi pondok pesantren Al-Hozini sudah bergabung jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Andika Pratama. Kika, selamat petang. Bagaimana kemudian update pencarian korban sampai dengan petang ini? Nggak ada ya. Ya, Maidop dan juga saudara, jadi informasi terbaru yang juga kemudian tadi baru saja disampaikan sekitar pukul 3 sore. Jumlah korban yang telah berhasil dievakuasi namun dalam kondisi meninggal dunia ada 5 orang. Dan saat ini sedang dalam masa atau proses identifikasi terkait dengan identitas dari masing-masing korban tersebut. Lebih lengkap bagaimana proses evakuasi yang saat ini juga masih berjalan. Kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kasubdit RDPO dan KMM Basarnas, Bapak Emi Freezer. Selamat sore, evakuasi masih berjalan sampai dengan sekarang. Penggunaan alat berat juga sudah diturunkan. Apakah ada tambahan alat berat seperti itu Pak untuk memudahkan proses evakuasi atau mempercepat proses evakuasi pada sore hari ini? Baik, terima kasih. Untuk penambahan alat secara umum hanya beberapa yang sifatnya dia jadi alat support. Contoh misalnya seperti alat pemutus logam. Selama ini kan kita menggunakan metal cutting, kemudian yang ini kita gunakan pendekatan dengan menggunakan welding. Terus kemudian untuk proses penambahan peralatan, ada penambahan peralatan kren dari PT Eka Cipta semalam sudah bergabung dengan kita untuk menawarkan tambahan peralatan dan juga personil. Termasuk juga dari PT Hilti Indonesia untuk alat-alat puncher dan alat-alat cutting metal itu juga sudah tiba, sudah bergabung. Kemudian dalam kesempatan ini kami ingin juga menyampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada tim Emergency Response Group dari PT Aman yang tadi siang sudah selesai masa tugasnya sesuai dengan surat perintah dan mereka sudah dalam proses kembali ke satuan. Kita doakan semoga mereka selamat sampai di rumah dan terima kasih atas bantuannya dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan akibat runtuhnya gedung di lokasi ini.
sejumlah peralatan baru ini juga kemudian sudah ditambahkan seperti itu. Kalau untuk personil, apakah juga akan ada tambahan personil baru Pak yang nanti juga akan dikerahkan? Karena mengingat tadi yang juga kemudian disampaikan untuk proses evakuasi ini dilakukan tidak hanya dengan menggunakan alat berat, tetapi juga kemudian dilakukan dengan proses manual seperti itu Pak. Ya baik, jadi ada 2 metode pendekatan khusus untuk daerah-daerah yang sudah tersektorisasi, artinya korbannya sudah kita ketahui, itu ada di sebelah kiri. Ya, itu ada di posisi yang ada di sektor 2, sektor 3 dan sektor 4 di situ. Kemudian untuk posisi alat berat hanya bergerak di daerah utara, daerah jauh yang tadi. Ya, oke. Pak, tadi ada 5 orang korban yang saat ini sudah ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Sebetulnya kalau dilihat atau dipetakan dari lokasi kejadian, korban paling banyak ditemukan di titik mana? Yang di daerah yang sudah di sektor, yang sudah kita sektorisasi, yang sudah kita sektor di A2, A3, dan A4. Lokasi sudah kita sektorisasi kembali kalau kita lihat di sketnya kita. Artinya apa itu Pak? Apakah itu kayak tempat wudhu, tempat musola, bagian musolanya atau seperti apa? Ya, di tempat pengambilan wudhu dan juga di ujungnya dekat dengan asrama putri. Situ masuk di situ, ya. Pak, satu lagi. Apa mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada anggota keluarga yang saat ini juga masih menunggu proses evakuasi yang saat ini sudah berjalan? Aku nggak konsen jadi. Oke. Jadi gimana terakhirnya? Untuk anggota keluarga yang saat ini masih menunggu bagaimana jalannya proses evakuasi yang saat ini sedang berjalan. Kita tetap mengupayakan yang terbaik untuk kehati-hatian ini. Jadi kita tetap berusaha memaksimalkan upaya yang kita lakukan demikian. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV, Bapak Emi Frizer. Seperti yang tadi juga kemudian sudah disampaikan, proses evakuasi juga masih berjalan, Maidop dan juga saudara. Dan hari ini proses evakuasi dilakukan baik itu menggunakan 5 krain atau alat berat yang saat ini sedang difungsikan. Sejumlah peralatan tambahan juga sudah diaktifkan seperti itu untuk mempermudah dan juga mempercepat proses evakuasi yang sedang berjalan. Tidak hanya menggunakan sejumlah peralatan tersebut, tetapi juga proses evakuasi ini dilakukan secara manual untuk mempercepat proses evakuasi yang saat ini sedang berjalan. Sementara itu, saudara, kalau kita melihat dari data dari hari pertama sampai dengan hari ini, total jumlah korban meninggal dunia yang juga kemudian sudah terevakuasi dan juga sebagian sedang menanti proses evakuasi, yaitu sebanyak 10 orang. Hari ini 5 orang ditemukan meninggal dunia seperti itu dan juga kemudian dilakukan proses evakuasi. Sementara untuk korban yang saat ini masih dalam proses pencarian, yaitu sebanyak 53 orang. Kita harapkan proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa cepat seperti itu sehingga anggota keluarga hingga saat ini juga masih menantikan ini bisa segera mendapatkan kepastian. Demikian Maidop, kembali kepada Anda. Hika Madona, jurnalis Kompas TV dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih Kika. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI kembali dilakukan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Jumat pagi.